3, 2, 1, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Selvira Rahmadila Milanda. Saya akan membahas tentang pengertian ilmu tajwid. Nah, di sini pengertian ilmu tajwid merupakan bagian dari ilmu ulumul Quran yang perlu dipelajari, mengingat ilmu ini berkaitan dengan bagaimana seorang dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan ilmu tajwid juga mempelajari kita untuk melafalkan huruf-huruf hijaiyah dan bagaimana tata cara melafalkan huruf-huruf tersebut dengan baik. Apakah ia dibaca panjang, tebal, tipis, berhenti, terang, mendengung, dan sebagainya. Jika huruf tersebut dilafalkan sebagaimana tata cara, maka fungsi tajwid sebagai ilmu memperbaiki tata cara Al-Quran. Nah, hukum mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah, yang mana kewajiban yang boleh diwakilkan oleh sebagian orang muslim saja. Namun, praktek pengamalannya fardu ain, wajib personal, yaitu kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh pembaca Al-Quran. Ilmu tajwid juga dapat memelihara kemurnian bacaan Al-Quran melalui tata cara membaca Al-Quran yang benar, sehingga keberadaan bacaan Al-Quran ini sama dengan bacaan yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah berfirman pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Dan tidak akan ada kata rugi untuk kita. Sangat banyak sekali pahalanya ketika kita mempelajarinya. Banyak keuntungannya. Dan berikutnya kita akan membahas tentang yang mana membaca Al-Quran tidak bisa disamakan dengan membaca bacaan lainnya, seperti buku, koran, atau majalah. Al-Quran sebagai kitab suci yang diturunkan Allah SWT harus dibaca dengan baik. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita harus memperhatikan panjang pendeknya bacaan Al-Quran. Karena apa? Karena itu bisa memengaruhi makna bacaan tersebut. Sehingga ada baiknya jika kita membacanya sesuai makhorijul huruf atau sesuai panjang pendeknya. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah-sejarah ilmu tajwid. Simak dan tetap bersama saya. Pada awalnya membaca Al-Quran memang tidak dilakukan dalam sebuah teori khusus, karena para sahabat masih mencontoh cara membaca Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Barulah setelah Islam menyebar, maka ilmu tajwid disusun untuk menunjukkan cara-cara membaca Al-Quran. Dalam berbagai literatur ulama, yang pertama kali menyusun ilmu tajwid adalah Abu Muzahim Al-Haqqani. Namun, lengkapnya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Haqqan, yang lahir pada tahun 248 Hijriah dan wafat pada tahun 325 Hijriah. Menurut Imam Ibnul Jazari, dialah orang yang pertama kali menyusun kitab tentang tajwid. Kitab yang ditulis oleh Abu Muzahim Al-Haqqani di kemudian hari mempengaruhi kitab-kitab tajwid lainnya yang ditulis oleh para ulama kompeten, di antaranya berikut. Yang pertama, Kitab At-Tanbih ala Al-Lahni Jali wal-Lahnil Kafi yang ditulis oleh Abul Hasan Ali bin Ja'far bin Muhammad As-Sa'idi Ar-Razi yang wafat pada tahun 410 Hijriah. Yang kedua, Kitab Ar-Ri'ayah lil Tajwidil Qira'ah wa Tahqiqi Lahid Tilawah ditulis oleh Abu Muhammad Maki bin Abu Thalib Al-Qaisi, wafat pada tahun 437 Hijriah. Dan yang ketiga, Kitab At-Tahdid fil Itqan wa Tajwid ditulis oleh Abu Amr Usman bin Sa'id Ad-Dani, wafat pada tahun 444 Hijriah. Berkat para ulama di atas, umat muslim yang jauh dari zaman Nabi SAW bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang diajarkan Nabi. Di satu sisi, belajar membaca Al-Quran itu
sesuai ketentuan sudah diingatkan oleh sahabat Nabi Ali bin Abi Thalib. Beliau berpesan, perbaikilah bacaan huruf-hurufnya, serta mengetahui tempat pemberhentian kalimatnya. Dan sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jika ada yang berkenan, tolong dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.